Halo semuanya, kita akan kembali dalam pelajaran pertidaksamaan eksponensial. Berikut kompetensi dasarnya, bisa dibaca indikatornya. Dalam mengerjakan pertidaksamaan eksponensial, yang perlu diperhatikan adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya lebih dari 1 atau berada di antara 0 dan 1. Berikut tanda-tanda ketidaksamaan, kapan harus berubah dan tidak berubah. Yang berikut lagi, kita harus bisa menggambar garis bilangan, menentukan titik uji, dan menentukan himpunan penyelesaian, serta menulis himpunan penyelesaian di akhir jawaban itu adalah wajib. Bentuk variasi soalnya kita akan gunakan bentuk persamaan kuadrat. Sekarang kita akan lihat indikatornya dari sampai sini. Lanjut kita lihat materi. Jika bilangan pokoknya lebih dari 1, tanda ketidaksamaannya tetap tidak berubah dari soal hingga jawaban. Berubah jika kali atau bagi bilangan negatif. Jika bilangan pokoknya lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Jika lebih dari menjadi kurang dari menjadi lebih dari. Kalau sama dengan hanya mengikuti. Jika kali atau bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan berubah pada saat mengerjakan soal. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama, paling sederhana. Kita menentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat X kurang dari 1. Nah, 1 kita ubah seperti bentuk ruas kiri menjadi 3 pangkat 0. Maka X kurang dari 0. Penulisan himpunan penyelesaiannya seperti berikut. X di mana X kurang dari 0, X anggota bilangan real. Kalau dibaca garis lurus itu di mana? Koma kalau dibaca bisa dibilang dan X anggota bilangan real. Bisa diingat ya penulisan bilangan realnya. Jika hanya mendapat satu penyelesaian seperti ini, maka tidak perlu menggambar garis bilangan. Menggambar garis bilangan apabila terdapat 2 penyelesaian. Kita lihat nomor berikut. Angka 27 akan diubah menjadi 3 pangkat berapa supaya sama dan ruas kiri. Jadi 3 pangkat 5X kurang 1 kurang dari sama dengan 3 pangkat 3. Lalu pangkat X tambah 3. Kali masuk 3-nya, 3 kali X tambah 3 kali 9. 3 kali 3 jadinya 9. Lalu kita kerjakan pangkatnya. 5X kurang 1 kurang dari sama dengan 3X tambah 9. 9 tadi dapat dari mana? 3 kali 3. 3X dapat dari 3 kali X. Ingat ya, kalau kali masuk jangan kali masuk satu-satu sendiri, hanya sebelah kiri saja, harus dua-duanya dikali masuk. Lalu yang punya huruf X semua pindahkan ke ruas kiri. 5X kurang 3X kurang dari sama dengan 9 tambah 1. 2X kurang dari sama dengan 10. X kurang dari sama dengan 10 bagi 2. X kurang dari sama dengan 5. Himpunan penyelesaiannya jadinya X di mana X kurang dari sama dengan 5, X anggota bilangan real. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut. Nah, contoh berikut ini bilangan pokoknya sudah bentuk pecahan, berarti berada di antara 0 dan 1, maka tanda ketidaksamaannya nanti berubah pada saat mengerjakan soalnya yang bagian pangkatnya. Jadi kita lakukan dulu seperti ini. 1/4 kita ubah menjadi 1/2 pangkat 2. Lalu kali masuk pangkatnya 2 kali 4X 8X, 2 kali 6 12. Lalu kita kerjakan pangkatnya, namun jangan lupa merubah tanda ketidaksamaan dari kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Setelah itu kumpulkan semua ke ruas kiri. 8X jadi min 8X, 12 jadi min 12, lebih dari sama dengan 0, maka terbentuklah pertidaksamaan bentuk kuadrat. Pertidaksamaan bentuk kuadrat ini kita sederhanakan membagi dengan 2, maka hasilnya adalah X kuadrat kurang 4X kurang 6 lebih dari sama dengan 0.
Kita akan menentukan penyelesaiannya menggunakan rumus ABC, sebab kalau menggunakan pemfaktoran agak ribet karena nanti hasilnya ada dalam bentuk akar. Nah, yang sebagai A adalah 1, B adalah min 4, C adalah min 6. Kita substitusi ke rumus ABC. Min 4 plus minus akar min 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 6 bagi 2 kali 1. Nah, jawabannya min 4 jadi 4, min 4 kuadrat 16, min 4 kali 1 kali min 6 jadi 24, 16 tambah 24 adalah 40, akar 40 disederhanakan jadi 4 kali 10, akar 4 adalah 2, maka jadinya 4 plus minus 2 akar 10 bagi 2. Kedua-duanya dibagikan 2, 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 2 yang di samping akar 10 itu bagi dengan 2 jadinya 1, jadinya akar 10 saja terlihat. Maka X1 adalah 2 tambah akar 10, X2 adalah 2 kurang akar 10. Nah, ini dia garis bilangannya. Bisa dilihat angka kecil di sebelah kiri, angka besar di sebelah kanan. Sekarang kita akan menentukan daerah. Jadi 2 akar 10 dan 2 tambah akar 10 seperti sebuah patok pada tanah. Dia membagi garis bilangan menjadi 3 bagian. Bagian pinggir kiri, bagian tengah, dan bagian pinggir kanan. Titik uji akar 10 adalah 3,16. Nah, kita akan substitusi X sama dengan min 5, 0, dan 6 ke bentuk persamaan awal, pertidaksamaan awal, biar gampang. Kita substitusi, kalau min 5 jadinya min 5 kuadrat kurang 4 kali min 5 kurang 6, jadinya 25 tambah 20 kurang 6, 39 positif. Kalau 0 jadi 0 kuadrat, min 4 kali 0 min 6 jadi 0 kurang 6 jadi min 6, negatif maksudnya. 6 kali 6 kuadrat kurang 4 kali 6 min 6, 36 kurang 24 kurang 6 jadi positif 6. Nah, ini gambarnya. Nah, sudah ada 3 bagian daerah. Daerah sebelah kiri positif, daerah tengah negatif, daerah kanan positif. Nanti kalau kerja soal harus seperti ini. Daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang bernilai positif karena pertidaksamaannya lebih dari sama dengan 0. Letaknya berada di pinggir-pinggir garis bilangan. Maka penulisan HP-nya menggunakan kata atau. X kurang dari X di mana X kurang dari sama dengan 2 kurang akar 10 atau X lebih dari sama dengan 2 tambah akar 10 dan X anggota bilangan real. Berikut contoh soal lagi. Kita lihat jika bentuknya seperti ini. 1/3 pangkat X kurang 4 lebih dari sama dengan 1/3 akar 3. Yang berikut kita kerjakan. 3 akar 3, akar 3 nya kita ubah jadi bentuk pangkat 1/2. Lalu pangkat 1/2 kita jumlahkan 1. Kenapa? Ingat sifat-sifat pada eksponensial. Jika bilangan pokoknya sama dan dikali, maka pangkatnya dapat ditambah. 1/2 tambah 1. Ketika tambah 1, maka kita akan menyamakan penyebut menjadi 2/2. Lalu 1 tambah 2, 3/2. Jadi yang masih dikerjakan ini hanya ruas kanan dulu. Lalu setelah itu kita bisa tulis seperti bentuk yang terakhir di kanan bawah. 1/3 pangkat X kurang 4 lebih dari sama dengan 1/3 pangkat 3/2. Lalu kita dapat kerjakan pangkatnya. X kurang 4 kurang dari 3/2. Mengapa jadi kurang dari sama dengan? Karena bilangan pokoknya kan 1/3. 1/3 itu berada di antara 0 dan 1, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Lalu kita kumpulkan suku sejenis yang konstanta dengan konstanta.
Konstanta adalah hanya bilangan, tidak ada pasangan variabelnya, yaitu huruf. Jadi kita pindahkan negatif 4 ke ruas kanan menjadi plus. Jadi 3/2 tambah 4. 3/2 tambah 4 kita samakan penyebut dengan 2 menjadi 8/2. 3 tambah 8 11/2. Karena penyelesaiannya ini tidak hanya satu, bukan 2, maka tidak perlu menggambar garis bilangan. Jadi cara penulisan himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari sama dengan 11/2 ibu ubah ke pecahan campuran jadi 5 1/2 X anggota bilangan real. Jadi bisa dilihat ya. Ibu putar sedikit ke sebelah kiri untuk perhatikan. Jadi yang dikerjakan ruas kanan hingga akhirnya dapat jawaban seperti ini. Baik. Nah, ini ada catatan-catatan. Saat kapan menggunakan titik uji? Saat penyelesaiannya ada 2. Maksudnya kita harus menggambar garis bilangan juga. Nah, lalu ada catatan lagi. Jika soal lebih dari 0, sama dengan itu hanya mengikuti, tapi intinya itu lebih dari dan kurang dari. Jika soalnya lebih dari 0, maka daerah himpunan penyelesaian adalah daerah positif. Jika soalnya kurang dari 0, maka daerah himpunan penyelesaian adalah daerah negatif. Penulisan himpunan penyelesaian. Jika letak daerah HP di tengah adalah menggunakan kata dan, maka dapat dilihat di situ X di mana X lebih dari A dan X kurang dari B. Penulisan himpunan penyelesaian seperti ini jika himpunan penyelesaiannya letaknya di tengah. Lalu kalau letaknya di pinggir, penulisannya seperti apa? Nah, menggunakan kata atau X kurang dari A atau X lebih dari B. Cara bacanya dapat dibaca sama-sama X di mana X kurang dari A atau X lebih dari B. Dan X anggota bilangan real. Dengan syarat bahwa A itu harus kurang dari B. Seperti tadi Ibu bilang, jika ada 2 buah penyelesaian di garis bilangan, maka yang letak sebelah kiri atau A itu adalah yang kurang dari bilangan yang di sebelah kanan. Nah, ini tugas 1, tolong kerjakan, nanti ditulis caranya semuanya, difoto dan dikirim ke link Google Drive yang Ibu sudah kirim. Nah, kita akan lanjut belajar. Nah, ini tugas 2-nya juga. Pada pertemuan berikut kita akan belajar tentang pertidaksamaan bentuk persamaan bentuk kuadrat. Nah, menggunakan pemisalan. Jika ada yang bisa belajar dulu di rumah, menggunakan referensi lain dipersilakan. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.